Selamat sore, salam olahraga. Kita berjumpa kembali untuk menganalisa laga malam hari ini. Oke, untuk kemarin malam saya libur dan ini analisa laga kita yang terakhir masih bermasalah di Honduras. Oke, Honduras tumbang dengan skor 2-0 saat berhadapan dengan Jamaika. Kemudian kemenangan Amerika Serikat 2-0, kemenangan Flamingo 3-1, kemenangan internasional telak 3-1. Oke, langsung saja untuk laga malam hari ini akan langsung saya bahas. Tetapi sebelum membahas laga malam hari ini, silahkan like, komen, dan subscribe untuk selalu mensupport channel saya ini. Oke, langsung saja di analisa laga yang pertama. Kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas laga ini. Paris Saint-Germain yang akan berhadapan dengan Agnes. Oke, melihat dari line up pemain, total ada sekitar 7 pemain yang tidak akan bermain untuk PSG, termasuk Neymar, Paredes, Di Maria, kemudian Lionel Messi. Oke, kalau masih menjalani kualifikasi Piala Dunia. Kemudian di sini saya menganalisa untuk kalian yang setia dengan channel saya. Oke, di laga yang terakhir PSG tumbang oleh Rennes dengan skor 2-0. Kemudian di pertandingan terakhir Agnes memenangkan laga menghadapi Mainz dengan skor 3-2. Oke, saat melihat peringkat sementara, untuk tuan rumah PSG berada di peringkat 1 memperoleh 24 poin dari 9 laga. Kemudian Agnes ada di peringkat 4 memperoleh 16 poin dari 9 laga. Oke, karena dari odd handicap sangat menunjukkan akan terjadinya selisih gol. Saya katakan untuk laga ini akan terjadinya selisih 1 gol. Oke, kemungkinan besar selisih 1 gol atau kemenangan PSG 2-0. Oke, hanya dua analisa itu saja. Mungkin PSG menang dengan skor 2-1 atau 2-0 kemenangan PSG. Oke. Dan untuk laga ini silakan PSG winkan saja untuk memberikan poor handicap 1/4 kepada Agnes sangat berbahaya menurut analisa saya. Oke, saranku silakan PSG winkan saja untuk laga ini. Kemudian di laga yang kedua saya membahas pertandingan West Brom yang akan berhadapan dengan Birmingham. Oke, kita kurang lengkap rasanya jika tidak membahas laga ini West Brom dan Birmingham. Saya melihat dari peringkat sementara untuk West Brom sebenarnya tim yang cukup tangguh dari Inggris Championship. Mereka menduduki peringkat 2 sementara dengan memperoleh 22 poin dari 11 laga. Kemudian dari Birmingham cukup jauh berada di peringkat 16 dengan memperoleh 12 poin dari 11 laga. Oke, dan saya melihat dari head to head laga terakhir dimenangkan oleh West Brom dengan skor 4-0. Kemudian dari 5 laga terakhir performa kedua tim mulai dari West Brom 2 kali kemenangan, 2 imbang dan 1 kekalahan. Kemudian performa Birmingham belum pernah mengalami kemenangan, 4 kekalahan, 1 imbang. Dan dari pasaran handicap saya sedikit curiga dari handicap ini, kenapa West Brom terlalu kecil. Saya katakan West Brom terlalu kecil memberikan poor handicap kepada Birmingham yang berada di peringkat 16 sementara. Ini tidak masuk akal untuk laga ini. Kemungkinan laga ini akan terjadi selisih 1 gol. Ingat, Birmingham belum pernah mengalami kemenangan dari 5 laga terakhir mereka. Saya cukup yakin Birmingham akan sedikit ngegas dan bermain lepas dari menit awal dan mencoba untuk mencuri gol dan meraih kemenangan di kandang West Brom. Dan ini feelingku. Oke, menunjukkan di sini akan terjadinya over 2/4 gol masih masuk akal untuk laga ini. Kemudian dari handicap bisa teman-teman koreksi kembali. Oke, karena saya sedikit ragu untuk dianalisa handicap, saya lebih ke over goal untuk laga ini. Kemudian membahas di laga yang ketiga pergi ke Bundesliga 2 Jerman, mempertemukan tuan rumah Hannover yang akan berhadapan dengan Schalke. Cukup menarik dalam laga ini, sudah pastinya akan banyak jebakan. Oke. Melihat dari handicap, kedua tim sama memberikan poor 1/4 handicap dan ada leg-legan untuk laga ini. Kemudian saya melihat dari peringkat sementara dari kedua tim, Schalke ada di peringkat 4 dengan memperoleh 16 poin dari 9 laga. Kemudian Hannover ada di peringkat 13 memperoleh 11 poin dari 9 laga. Cukup jauh dari peringkat ini, tetapi kenapa dari handicap memberikan
sangat kecil saya katakan, karena kedua tim sama memberikan pur seperempat handicap dan ada leg-legan. Kemudian melihat dari head to head, kedua tim ini sudah pernah bertemu pada tahun 2019, dimenangkan oleh Schalke dengan skor 1-0. Jika memang Schalke yang akan memenangkan pertandingan dengan mudah, kenapa Hannover memberikan pur kepada Schalke mencapai seperempat handicap? Oke, menjadi pertanyaan untuk saya. Kemudian melihat dari 5 laga terakhir dari tuan rumah cukup baik, saya katakan cukup baik. Oke, karena saya sedikit menghindari terjadinya kesalahan dari handicap, saya lebih menyarankan ke over 2/4 gol untuk laga ini, over 2/4 gol. Kemudian yang kedua dari handicap, ini pilihan kedua dari handicap, Hannover menahan 1/4 handicap. Saya cukup berani menahan Schalke. Oke, kuat laga ini dari handicap, Hannover menahan 1/4 handicap. Kemudian dari analisis skor lebih ke over 2/4 gol. Oke. Kemudian membahas di laga yang keempat, saya pergi ke Eredivisie Belanda. Oke, untuk laga ini melihat dari peringkat sementara, jadi katakan cukup kacau dari awal musim dari Eredivisie Belanda ini. Kemudian tim yang memberikan pur atau tim yang diunggulkan adalah NIC Breda, tetapi mereka ada di peringkat 18 dengan memperoleh 9 poin dari 9 laga. Kemudian AS Alkmaar ada di peringkat 4 memperoleh 18 poin dari 9 laga. Tetapi tim yang memberikan pur adalah NIC Breda. Kemudian saya mengecek kenapa hal ini bisa terjadi, karena memang ini adalah awal musim. Kemudian melihat dari head to head kedua tim ini, 4 laga dimenangkan oleh NIC Breda. Jadi itu alasan kenapa tim bawah klasemen bisa memberikan pur kepada Alkmaar. NIC Breda ini adalah tim yang bagus di musim lalu. Oke, melihat dari pasaran handicap, saya cenderung lebih ke over goal. Kemudian dari handicap masih tetap dipegang tuan rumah, besar kemungkinan akan dimenangkan oleh tuan rumah NIC Breda. Kemudian saya lebih menyarankan ke over 2/3/4 gol untuk laga ini. Dan di laga yang terakhir atau laga yang kelima, masih di Eredivisie Belanda, mempertemukan tuan rumah Den Bosch yang akan berhadapan dengan Almere City. Kemudian dari odd handicap, tim yang diunggulkan adalah Almere City. Melihat dari peringkat sementara, kedua tim ini sama-sama menghuni papan bawah dari Eredivisie Belanda. Oke, dengan poin yang sama, 9 poin untuk kedua tim ini. Den Bosch ada di peringkat 19, kemudian Almere City ada di peringkat 17. Melihat untuk laga ini adalah laga barbar di papan bawah klasemen sementara dari Eredivisie Belanda, saya berani mengambil over goal untuk laga ini. Kuat kemungkinan akan terjadinya banyak gol untuk laga Den Bosch akan berhadapan dengan Almere City. Oke, lengkap sudah 5 laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Kemudian dari parlay saya condong ke 4 tim saja. Jika ada kesamaan prediksi silakan diambil, jika ada keraguan silakan dicek dan dibolak-balik kembali. Oke, saya cukup yakin jika teman-teman lebih pintar dalam bolak-balikan parlay. Dan untuk kalian tetap semangat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mensupport channel saya ini. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.